Perkenalkan, nama saya Maribetia Salsal dari kelas 11 IPA 3. Di sini, saya akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Pada waktu itu, Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh-tokoh menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secara secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Sebelumnya, golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur Jakarta pada tanggal 15 Agustus. Dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepas segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hingga keputusan disampaikan kepada Insinyur Soekarno pada malam harinya, tetapi ditolak oleh Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI. Pengertian peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah salah satu peristiwa penting yang mewarnai sejarah negara Republik Indonesia sampai akhirnya Indonesia menjadi negara yang merdeka seutuhnya. Peristiwa Rengas Dengklok sendiri singkatnya adalah peristiwa di mana terjadinya penculikan terhadap Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta yang dilakukan oleh golongan pemuda pada satu hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Keduanya diculik oleh golongan muda, lalu dibawa ke salah satu kota kecil di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di kota Rengas Dengklok. Oleh sebab itu, peristiwa ini dinamai dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan peristiwa Rengas Dengklok mencegah terpengaruhnya Soekarno-Hatta terhadap pengaruh Jepang, untuk mendesak kedua tokoh supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan Jepang. Penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda mengenai waktu proklamasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk mengamankan Soekarno dan Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Golongan muda menghendaki agar proklamasi dilaksanakan secepatnya tanpa melalui PPKI, Dokuritsu Chosakai Inkai. Alasan pemilihan tempat ke Rengas Dengklok, kota di sebelah utara Karawang, Jawa Barat. Letaknya sudah jauh dari Jakarta sehingga tidak diganggu oleh pihak Jepang. Merupakan kota pertama kali bebas dari kekuasaan Jepang yang telah diduduki para anggota PETA yang dipimpin oleh Shodanko Subeno. Kronologi waktu terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok. Pertama, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa dimulai dari penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang mewakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu
data tersebut dirahasiakan oleh tentara Jepang yang ada di Indonesia, tetapi para pemuda Indonesia kemudian mengetahuinya melalui siaran radio BBC di Bandung pada 15 Agustus 1945. Pada saat itu pula Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta kembali ke tanah air dari Saigon, Vietnam untuk memenuhi panggilan Panglima Mandala Asia Tenggara Marsekal Terauchi. Pada 15 Agustus pukul 8 malam, para pemuda di bawah pimpinan Khairul Saleh berkumpul di ruang belakang Laboratorium Bakteriologi yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Para pemuda bersepakat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung kepada negara lain, sedangkan golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi secara terorganisir karena mereka menginginkan membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Lain halnya dengan pendapat dari Dr. Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Mereka berpendapat bahwa masalah kemerdekaan Indonesia, baik datangnya dari pemerintah Jepang atau hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri, tidak perlu dipersoalkan. Justru Sakutula yang menjadi persoalan karena mengalahkan Jepang dalam Perang Pasifik dan mau merebut kembali kekuasaan wilayah Indonesia. Pada akhirnya, terdapat perbedaan antara golongan tua dan golongan muda. Perbedaan pendapat tersebut mendorong golongan muda untuk membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan dan Hatta ke Rengkas Dengklok pada dini hari 16 Agustus 1945. Tujuan dilakukan pengasingan tersebut adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Dipilihnya Rengkas Dengklok karena berada jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon dan di sana dapat dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengkas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Di Rengkas Dengklok, Soekarno dan Hatta menempati rumah milik warga masyarakat yang bernama Jo King Song, keturunan Tionghoa. Golongan muda berusaha untuk menekan kedua pemimpin bangsa tersebut, tetapi karena kedua pemimpin tersebut berwibawa yang tinggi, para pemuda merasa segan untuk mendekatinya, apalagi untuk menekan. Insinyur Soekarno menyatakan bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta melalui pembicaraan dengan Sudanko Singgi. Maka Sudanko Singgi kemudian kembali ke Jakarta untuk memberitahu pernyataan Soekarno tersebut kepada kawan-kawannya dan pemimpin pemuda. Pada saat itu juga di Jakarta, golongan muda Wikana dan golongan tua Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Hasil perundingannya adalah bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan di Jakarta. Selain itu, Laksamana Tadashi Maeda mengizinkan rumahnya untuk tempat perundingan dan ia bersedia untuk menjamin keselamatan para pemimpin bangsa. Akhirnya Soekarno dan Hatta dijemput dari Rengkas Dengklok. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Tadashi Maeda dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat perumusannya, Soekarno membuat konsep dan kemudian disempurnakan oleh Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah konsep selesai dan disepakati, Sayuti Meli kemudian menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman milik Mayor Dr. Hermann Kadeler. Pada awalnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di lapangan Ikada, tetapi melihat jalan menuju ke lapangan Ikada dijaga ketat oleh pasukan Jepang bersenjata lengkap, akhirnya
Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Pertengahan bulan Ramadan pukul 10 dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan kemudian disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit PETA Latif Hendraningrat yang dibantu oleh Soehot. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Tokoh-tokoh peristiwa Rengkas Dengklok. Golongan muda Yusuf Kunto Wikana, Sukarni Iwakusuma, Syodanko Singgih, dan Subeno. Golongan tua Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo.